Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugri Sutisna dari Garda Berita TV. Dalam segmen hukum dan kriminal kali ini kami akan menampilkan 3 buah berita. Berita pertama datang dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tentang sepasang suami istri yang tega merekayasa kasus demi klaim asuransi. Yang kedua dari Kalideres, Jakarta, terkait misteri tewasnya satu keluarga sebanyak 4 orang di dalam rumahnya. Dan yang ketiga tentang pengungkapan dan penangkapan pelaku peredaran narkoba jaringan internasional. Pasangan suami istri di Bengkalis, Riau, Hendra, 49 tahun dan Susiani, 34 tahun, nekat merekayasa kasus kematian demi klaim asuransi. Hendra menghabisi orang dengan gangguan jiwa lalu dibakar bersama mobilnya dan sang istri. Susiani mengakui mayat yang terbakar tersebut adalah suaminya, Hendra. Harapannya agar dirinya bisa mengajukan klaim asuransi atas kematian tersebut. Kejadiannya pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Mandau, Bengkalis. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Rencana busuk Susiani dan Hendra terendus polisi. Berawal dari kecurigaan polisi pada sikap Susiani yang dengan keras menolak autopsi pada jasad yang diakui sebagai suaminya tersebut. Dari kami dan publik, saya dengan penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa untuk tuntutannya sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. Jadi saya minta hukuman seberat-beratnya karena ini sifatnya pembunuhan berencana. Padahal polisi meyakini jasad tersebut sebagai korban pembunuhan. Alhasil, lidik polisi mengerucut. Susiani tak bisa mengelak lagi, apalagi setelah polisi berhasil menemukan persembunyian Hendra dan menangkapnya. Dari pengakuan keduanya diketahui, jasad tersebut seorang ODGJ yang diambil di jalanan di wilayah Duri, Riau, lalu dihabisi oleh Hendra dan dibakar dalam mobil pick-up miliknya. Tujuannya untuk mendapat uang asuransi yang akan digunakannya untuk membayar utang. Kini keduanya hanya bisa menyesali diri. Atas perbuatannya, pasutri tersebut dijerat pasal 340 Jo pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Teka-teki penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat terus diselidiki polisi. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat hingga kini masih bekerja keras mendalami kasus kematian yang sangat misterius tersebut. Olah TKP terbaru yang dilakukan kepolisian pada Rabu 16 November 2022 menemukan beberapa petunjuk penting dalam kasus tewasnya satu keluarga tersebut. Polisi melibatkan sejumlah ahli untuk mengungkap kematian satu keluarga yang ditemukan tewas mengering tersebut. Bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG ya usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya itu. Berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal di dalam. Berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya. Sehingga pembusukannya masing-masing berbeda.
Bareskrim Polri melalui Ditpit Narkoba Subdit 1 berhasil mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional serta mengungkap peredaran kitchen lab atau tempat produksi narkotika yang berada di apartemen kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Kasus ini terungkap dengan adanya informasi yang diterima dari masyarakat terkait adanya kiriman narkoba jenis sabu dari Jerman yang dibungkus dengan paket keramik. Dari adanya laporan tersebut pada tanggal 8 November 2022, tim Subdit 1 Ditpit Narkoba langsung bergerak bekerja sama dengan Bea dan Cukai dan berhasil mengamankan seorang warga negara asing asal Iran berinisial MHD di trotoar depan kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tersangka MHD ditangkap usai mengambil kiriman sabu yang dibungkus dengan paket keramik berisi 4 kg bubuk putih sabu. Tersangka MHD mengambil paket tersebut atas perintah rekannya yang juga merupakan warga negara asing asal Iran berinisial S untuk mengantarkan paket tersebut ke rekannya yang lain berinisial AK di apartemen kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Saat melakukan penangkapan terhadap tersangka AK, penyidik juga menemukan adanya tempat produksi narkotika jenis sabu di apartemen tersebut. Apakah barang bukti yang diselipkan di dalam paket keramik ini bentuknya cair atau apa? Tadi ada pertanyaan salah satu teman-teman kita. Ya. Saya ulangi lagi, jadi barang bukti yang kita temukan di dalam paket keramik ini kita temukan dalam bentuk serbuk atau bubuk. Itulah yang kemudian nanti bisa dibuka ini. Ya, jadi kalau kita buka ini, nah, seperti ini yang dipegang oleh Pak Karut Penmas ini adalah barang bukti yang kita temukan pertama kali yang dibawa oleh tersangka MHD yang kita tangkap berada di sekitar kantor pos Pasar Baru. Ini masih dalam bentuk serbuk, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 2 tersangka yang kita tangkap. Yang pertama MHD, itu perannya adalah menjemput paket kiriman yang berasal dari Jerman tadi. Ya. Setelah diambil oleh MHD, tersangka yang pertama yang kita tangkap di sekitaran Pasar Baru, kantor pos Pasar Baru. Kemudian barang itu dibawa ke apartemen, salah satu apartemen di Casablanca. Itu diterima oleh tersangka yang namanya AK. AK inilah yang berperan sebagai koki dalam tanda kutip, yang memasak bahan baku yang ini menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi yang siap untuk diedarkan. Gitu ya. Jadi itu peran dari 2 tersangka tadi. Yang pertama MHD sebagai penjemput paket, kemudian tersangka 2 adalah AK itu sebagai koki, memasaknya mereka di salah satu apartemen. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lagi, pertanyaan bagus. Mereka datang ke Indonesia ini masuknya kapasitasnya apa? Kemudian dalam rangka apa? Rekan-rekan sekalian, hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, ya, yang kami dapatkan bahwa 2 orang tersangka masuk ke Indonesia ini menggunakan visa kunjungan atau visa turis atau visa wisata. Seperti yang kami jelaskan tadi, ada 1 orang DPO inisial S sebagai pengendali. Mereka datang ke sini dijanjikan untuk bekerja. 2 orang tadi, tersangka yang udah kita tangkap tadi. Tetapi di dalam perjalanan waktunya, rekan-rekan sekalian, pekerjaan mereka adalah seperti yang kami jelaskan tadi, dengan peran dan seterusnya tadi. Sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan seperti ini di Indonesia? Hasil pengembangan kami, rekan-rekan sekalian, berdasarkan keterangan mereka, tetapi kita tidak berhenti di situ. Kami akan terus mengembangkan, mereka sudah beberapa kali memasukkan paket ini ke Indonesia. Dan sebagian juga sudah disebarkan dalam dalam kemasan-kemasan kecil
dalam 100 gram, 200 gram, 300 gram, kemudian mereka edarkan melalui jaringan-jaringan yang ada di sekitar Jakarta. Selain itu, Ditpit Narkoba Bareskrim Polri masih terus melakukan pengembangan, bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional serta Direktorat Interdiksi Narkotika Dirjen Bea dan Cukai, mencari DPO warga negara asing asal Iran berinisial S. Dapat kami sampaikan bahwa tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satunya adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang, termasuk narkotika. Dan kami di Direktorat Interdiksi Narkotika sangat-sangat concern tentang hal ini, sehingga kami senantiasa melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Dirtipid Narkoba yang sekarang hadir bersama kita di dalam melaksanakan setiap kegiatan operasi intelijen maupun operasi pengungkapan jaringan. Dan untuk yang kali ini lokusnya adalah kejadiannya di kantor pos Pasar Baru. Di sini juga ada kepala kantor pos Pasar Baru di sebelah kanan kami. Di tempat beliau dengan berdasarkan informasi yang ada, kemudian kita melakukan analisis bersama dengan Ditpid Narkoba dan teman-teman di pusat dan juga rekan-rekan dari kantor pos Pasar Baru. Barang-barang ini dilakukan pemeriksaan secara mendalam melalui X-ray, dan kami menemukan di dalam pengamatan di dalam X-ray ada sesuatu yang terlihat di belakangnya, sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan bersama-sama kedapatlah barang-barang seperti ini. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jayadi adalah melakukan pengungkapan jaringan dan melakukan RPE di lokasi di apartemen di mana mereka melakukan pemurnian, penyimpan dan pemurnian barang-barang tersebut sebelum diedarkan. Dapat kami sampaikan juga bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa melakukan usaha seperti ini untuk melaksanakan kerjasama bersama dengan teman-teman penegak hukum, dan sampai dengan hari ini kami sudah mendapatkan lebih kurang 5,3 ton narkotika yang masuk sampai dengan akhir bulan Oktober ya, dan kita masih belum tahu ini November Desember ya. Dan ini sudah jauh lebih banyak daripada yang kami tangkap pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan ini ada tentunya berkat sinergi yang luar biasa yang tidak ada batas sama sekali. Kami sudah blend betul-betul dengan teman-teman di Bareskrim ya. Yang mempunyai tugas utama adalah melakukan kerjasama dengan aparatur penegak hukum negara lain, baik dengan skema police to police cooperation maupun dengan skema NCB to NCB cooperation. Jadi dalam hal ini tentunya kami dari NCB Interpol Indonesia akan segera menyebarkan informasi ini, terutama modus operandi dan barang bukti yang berhasil disita kepada negara-negara anggota Interpol yang kurang lebih sebanyak 195 negara. Yang kedua tentunya kita akan bekerjasama dengan, kalau tadi kita melihat bahwa barang ini masuk dari Jerman, kita juga akan bekerjasama dengan Kepolisian Federal Jerman dan Bundeskriminalamt untuk terus melakukan pencarian sampai ke Jerman maupun dengan Kepolisian Republik Islam Iran.